Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar materi tentang energi kalor dan sumbernya. Energi panas merupakan bentuk energi yang terbentuk di dalam kerak bumi. Energi panas yang bisa berpindah-pindah disebut sebagai energi kalor. Energi panas dapat diperoleh dari berbagai sumber. 1. Macam-macam sumber energi panas. Sumber energi panas matahari. Seperti yang kita semua tahu, bahwa matahari merupakan salah satu sumber energi panas terbesar di jagat tata surya. Bahkan, saking panasnya, matahari mampu menyinari bumi dan seisinya, dan tentunya memberikan banyak sekali manfaat bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Tidak hanya bermanfaat bagi manusia saja, matahari juga mempunyai banyak manfaat bagi hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Adapun manfaat matahari yang bisa manusia rasakan, diantaranya energi panas yang dihasilkan matahari dapat membuat bumi menjadi lebih hangat. Kemudian, cahaya matahari juga mengandung vitamin D yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Maka dari itu, kita disarankan untuk berjemur di pagi hari agar mendapatkan asupan vitamin D yang berasal dari matahari. Selain bermanfaat untuk manusia, energi matahari juga memiliki banyak manfaat untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Energi panas yang dihasilkan matahari dapat memberikan manfaat pada tumbuhan dalam proses pembuat makanan atau yang kita kenal sebagai fotosintesis. Sedangkan untuk hewan, energi matahari secara tidak langsung telah memberikan manfaat melalui tumbuhan, yaitu berupa makanan dan oksigen. Kemudian, energi matahari juga dapat memberikan asupan vitamin D pada tubuh hewan. Sumber energi panas yang kedua adalah sumber energi panas bumi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, energi panas adalah energi yang berasal dari dalam perut bumi. Salah satu contohnya adalah panas bumi. Energi panas yang satu ini berasal dari batuan-batuan yang berada di dalam bumi. Energi ini juga dikenal sebagai energi geotermal. Umumnya, energi panas bumi dimanfaatkan untuk dijadikan sumber energi alternatif pembangkit listrik. Biasanya, sumber energi panas bumi juga dapat dijadikan sebagai sumber pemanas di gedung-gedung. Berikutnya, sumber energi panas api. Sumber energi panas di sekitar kita adalah api. Api merupakan sumber energi panas yang dihasilkan dari batu bara, bahan bakar, minyak, gas, dan kayu yang dibakar. Pasti anak-anak sudah tidak asing lagi kan dengan manfaat yang bisa didapatkan dari sumber energi panas api. Api sendiri telah menjadi kebutuhan sehari-hari manusia. Karena panas api sangat bermanfaat untuk memasak dan juga menghangatkan badan.
Selain itu, api juga bermanfaat untuk menyalakan lilin ataupun lampu minyak saat kondisi gelap. Namun, meski bermanfaat bagi kehidupan kita, api juga bisa berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal tersebut dapat terjadi jika kita menggunakan api secara berlebihan. Sebab, api dapat dengan mudah membakar apa saja yang ada di sekitar kita. Jadi, harus tetap hati-hati ya terhadap sumber energi panas yang satu ini. Berikutnya, sumber energi panas listrik. Perlu anak-anak ketahui tentang energi listrik berasal dari energi panas loh. Bahkan nantinya energi listrik dapat diubah lagi menjadi energi panas. Jika kita sadar di sekitar kita banyak sekali alat dan benda yang dijalankan menggunakan energi listrik. Bahkan ada banyak sekali energi panas yang berasal dari sumber energi panas listrik. Mulai dari oven, rice cooker, kompor listrik, setrika, dan lainnya. Berikutnya, sumber energi panas dari gesekan. Tahukah anak-anak bahwa dua benda yang digesekkan dapat menghasilkan energi panas? Jadi, ketika kita berada di tempat yang memiliki suhu dingin, maka kita akan otomatis menggosokkan kedua telapak tangan dengan cepat. Hasilnya, telapak tangan akan terasa lebih hangat. Hal tersebut juga akan terjadi pada benda-benda lain yang digesekkan secara cepat. Pada zaman purba, manusia akan menggunakan energi panas dengan cara menggosokkan dua buah batang kayu ataupun batu. Dari gesekan tersebut, nantinya akan mengeluarkan percikan api, dan dari percikan api tersebut kita dapat membuat api unggun ataupun api besar yang bisa digunakan untuk memasak dan menghangatkan badan. Untuk berikutnya, kita akan belajar tentang proses perpindahan kalor. Perpindahan kalor dapat didefinisikan sebagai suatu proses berpindahnya suatu energi atau kalor dari suatu daerah ke daerah lain akibat adanya perbedaan temperatur pada daerah tersebut. Ada 3 bentuk mekanisme perpindahan panas yang diketahui, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas atau kalor yang tidak mengikut sertakan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari seperti memegang garpu yang dipanaskan di atas kompor, memegang ujung sendok dalam minuman panas akan terasa hangat atau panas, dan masih banyak contoh lainnya. Untuk konveksi, konveksi adalah perpindahan panas atau kalor yang zat perantaranya atau partikel-partikel yang ada ikut berpindah. Contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari seperti gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan di atas kompor, terjadinya angin darat dan angin laut di pantai, dan masih banyak peristiwa lainnya.
Radiasi adalah perpindahan panas atau kalor yang tidak melibatkan zat perantara. Contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari seperti panas dari matahari yang sampai ke bumi melalui ruang hampa udara. Tubuh yang terasa hangat ketika mendekati api. Dan masih banyak sekali contoh lainnya. Berdasarkan sifat benda yang berhubungan dengan panas yang diterima, maka benda digolongkan menjadi dua, yakni yang cepat dan tidak bisa menghantarkan panas. Keduanya dikenal dengan konduktor dan isolator. Lalu, tahukah anak-anak tentang pengertian keduanya? Bahan yang dapat memindahkan kalor. Konduktor merupakan suatu bahan atau zat yang dapat menghantarkan panas dan juga arus listrik, baik dalam bentuk zat cair, padat, maupun gas, seperti panci, wajan, dan juga cerek biasanya yang terbuat dari logam. Logam memiliki sifat mudah menghantarkan panas. Jadi, ketiga benda itu adalah contoh konduktor. Alat-alat ini dapat menghantarkan panas yang berasal dari api ke minyak, makanan, ataupun air yang sedang dimasak. Bahan yang dapat menghambat perpindahan kalor. Isolator merupakan suatu jenis bahan atau zat yang sulit, bahkan tidak bisa menghantarkan panas dengan baik dan juga tidak bisa dialiri listrik. Seperti gagang wajan, gagang panci, dan gagang setrika biasanya terbuat dari kayu dan plastik atau ebonit. Kayu dan plastik memiliki sifat lambat dalam menghantarkan panas. Maka, gagang-gagang ini adalah isolator yang dimanfaatkan untuk membantu kita memegang panci atau lainnya agar tidak merasa panas di tangan. Ada lagi sarung tangan yang terbuat dari kain juga memiliki sifat isolator, sebab kain lambat dalam menghantarkan panas. Sarung tangan atau pelindung tangan yang tebal bisa membantu kita mengangkat wajan ataupun panci agar tidak panas di tangan. Berkaitan dengan materi perpindahan kalor, apa sih pengaruh warna terhadap perpindahan kalor? Pakaian hitam versus putih ketika cuaca udara panas, mana yang lebih baik? Pakaian warna hitam dan putih merupakan warna yang wajib dipunyai setiap orang karena mudah dipasangkan dengan warna lainnya. Bahkan, beberapa orang memilih warna pakaian tertentu membuatnya tetap nyaman dalam cuaca panas. Lantas, di antara putih dan hitam, mana warna yang tidak menyerap panas dan mampu mendinginkan tubuh? Memasuki musim kemarau, orang-orang yang cenderung lebih nyaman memakai pakaian yang tertutup untuk menghindari paparan sinar matahari berlebihan. Di sisi lain, keringat yang terperangkap di tubuh ketika cuaca panas pun harus mengalami penguapan. Sehingga tidak baik juga jika memakai pakaian yang terlalu ketat dan tebal. Supaya tidak bingung, mungkin anak-anak bisa memilih warna pakaian yang cocok untuk digunakan saat musim kemarau untuk menyerap panas. Pilihannya memang banyak,
Tetapi, mari kita persempit menjadi dua pilihan yang paling sering orang-orang gunakan, yaitu hitam dan putih. Pakaian warna hitam lebih banyak menyerap panas. Kebanyakan orang menganggap bahwa warna hitam bukanlah salah satu warna yang tidak menyerap panas. Menggunakan pakaian hitam saat cuaca panas tidak akan mendinginkan tubuh anak-anak, malah akan membuatnya semakin panas. Hal ini dikarenakan objek berwarna hitam biasanya menyerap semua cahaya dan tidak memantulkannya kembali. Oleh karena itu, ketika anak-anak berada di bawah terik matahari dan menggunakan pakaian warna hitam, anak-anak akan merasa lebih panas. Akan tetapi, ada penelitian yang mempelajari bahwa jubah hitam tebal yang dikenakan oleh beberapa suku di padang pasir justru tidak mempengaruhi suhu tubuh mereka. Ternyata kuncinya ada pada ketebalan pakaian tersebut. Lapisan luar pada pakaian hitam yang tebal menyerap lebih banyak panas, sehingga jumlah panas akan semakin berkurang ketika mencapai ke kulit. Lantas, pakaian berwarna putih atau terang bisa lebih mendinginkan tubuh? Apakah seperti itu? Selain pakaian warna hitam, ada beberapa orang menyarankan pakaian berwarna putih atau terang dapat mendinginkan tubuh lebih cepat saat cuaca panas. Hal tersebut dikarenakan warna putih merupakan warna yang tidak menyerap panas. Akibatnya, ketika dipakai di bawah terik matahari, panas dari cahaya matahari tidak sampai ke tubuh anak-anak. Walaupun demikian, masih perlu penelitian lebih lanjut mengenai hal ini untuk membuktikan apakah pakaian berwarna putih benar-benar dapat mendinginkan tubuh manusia saat cuaca panas. Tips memilih pakaian untuk melindungi diri dari cuaca panas. Selain warna, pemilihan jenis pakaian juga perlu diperhatikan saat cuaca panas. Tentu akan menjadi percuma jika anak-anak telah memilih warna yang bisa menangkal panas, tapi jenis dan bahan yang digunakan tidak menyerap keringat dan panas. Hal ini tentu akan membuat anak-anak semakin kepanasan ya. Oleh karena itu, simak dahulu tips memilih pakaian yang cocok untuk cuaca panas. 1. Jangan memilih pakaian yang ketat, karena dapat menghambat sirkulasi udara di dalam tubuh. Yang kedua, pilih pakaian katun, linen, dan sutra agar keringat terserap lebih baik, sehingga kulit dapat bernafas lega. Berikutnya, memakai pakaian tertutup namun ringan ketika berada di luar ruangan untuk melindungi diri dari sinar matahari. Nah, anak-anak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Jangan berhenti belajar dan terus berkarya. Semangat untuk anak-anak! Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.